Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Pertamasari dengan nomor induk mahasiswa B1B121084. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pajak yang dipungut oleh pemerintah kota. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, kita masuk ke pembahasan pertama atau slide pertama. Baiklah, di slide pertama ini akan membahas mengenai pengertian dari pajak kota. Pajak merupakan jumlah uang yang harus dibayar oleh individu, bisnis, atau entitas lainnya kepada pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pajak digunakan oleh pemerintah untuk mendapatkan pendapatan yang digunakan untuk mendanai berbagai program dan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertahanan, dan sebagai kebijakan lainnya. Tujuan utama dari pajak adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang diperlukan untuk menjalankan pemerintahan dan menyediakan layanan publik. Pajak juga dapat digunakan sebagai alat kebijakan ekonomi untuk mengatur aktivitas ekonomi, mendistribusikan pendapatan, atau memengaruhi perilaku konsumen dan produsen. Selain itu, pajak juga dapat digunakan untuk mencapai tujuan sosial dan lingkungan tertentu, seperti pajak dikenakan pada produk yang berdampak buruk bagi lingkungan. Penting untuk dipahami bahwa sistem pajak dapat sangat berbeda dari suatu negara ke negara lainnya, dan aturan dan peraturan pajak dalam kompleks. Hal ini menjadikan pajak sebagai aspek penting dalam kebijakan ekonomi dan keuangan pemerintah. Pajak kota adalah jenis pajak yang dikenakan oleh pemerintah kota atau pemerintah lokal, biasanya tingkat pemerintah daerah, kepada penduduk atau entitas bisnis yang beroperasi di wilayah perkotaan tersebut. Pajak kota digunakan untuk mendanai berbagai program dan layanan yang disediakan oleh pemerintah kota seperti pemeliharaan jalan, air minum dan sanitasi, pemadam kebakaran, polisi, pendidikan lokal, dan berbagai layanan publik lainnya. Kemudian pajak kota biasanya digunakan oleh pemerintah kota untuk memenuhi kebutuhan anggaran mereka dalam memberikan layanan dan infrastruktur lokal kepada penduduk dan pengusaha di wilayah tersebut. Setiap kota dapat memiliki peraturan dan tarif pajak yang berbeda-beda, sehingga penting untuk memahami aturan dan regulasi pajak kota di wilayah di wilayah yang bersangkutan jika Anda adalah penduduk atau pebisnis di daerah sana. Baiklah, kemudian kita lanjutkan ke slide berikutnya, yaitu jenis pajak kota. Pajak kota atau pajak daerah adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah atau kota untuk mendalami berbagai program dan layanan yang disediakan oleh pemerintah setempat. Jenis-jenis pajak kota dapat bervariasi dari satu wilayah ke wilayah lainnya, tetapi ada beberapa jenis umum dari pajak kota yang sering dikenakan. Yang pertama, pajak properti. Pajak ini dikenakan pada pemilik properti seperti rumah, tanah, atau bangunan komersial. Besarnya biasanya didasarkan pada nilai properti tersebut. Kemudian yang kedua, pajak penjualan merupakan pajak yang dikenakan pada pembelian barang atau jasa di dalam kota atau daerah tersebut. Besarnya biasanya bervariasi tergantung pada jenis barang atau jasa yang kita beli atau kita lakukan. Kemudian yang ketiga, pajak kendaraan bermotor ialah pajak yang dikenakan pada pemilik kendaraan bermotor seperti mobil, sepeda motor, dan truk. Besarnya dapat berdasarkan nilai kendaraan atau jenis mesinnya. Kemudian yang keempat, pajak hiburan. Pajak hiburan memiliki berbagai jenis hiburan seperti tiket bioskop, konser, atau pertunjukan teater. Kemudian yang kelima, pajak perhotelan ialah pajak yang dikenakan pada penginapan di hotel, motel, atau penginapan lainnya. Pajak ini sering disebut sebagai room tax. Kemudian keenam, pajak lisensi usaha ialah pemerintah kota dapat mengenakan pajak lisensi kepada pebisnis yang beroperasi di wilayah tersebut. Kemudian besarnya dapat bervariasi berdasarkan jenis pajak dan pendapatan mereka. Kemudian yang ketujuh,
pajak restoran. Pajak ini dikenakan pada penjualan makanan atau minuman yang disajikan di restoran atau tempat makan yang serupa. Biasanya pajak restoran ini sering kita jumpai jika kita makan di mall atau tempat-tempat yang cukup nyaman atau bisa tergolong mewah. Kemudian yang ke-8, pajak air dan limbah. Beberapa kota mengenakan pajak pada pemakaian air dan pengelolaan limbah. Kemudian pajak peralatan komunikasi. Pajak ini dikenakan pada layanan berkomunikasi seperti telepon seluler dan layanan internet. Yang ke-10, pajak parkir. Beberapa kota mengenakan pajak dan penggunaan tempat parkir di area tertentu. Baiklah, kita lanjut ke slide berikutnya. Kemudian cara pemungutan pajak kota. Pemungutan pajak adalah kegiatan memungut sejumlah pajak yang terutang atas suatu transaksi. Pemungutan pajak dapat dilakukan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah ataupun pihak yang ditujuk oleh pemerintah. Pemungutan pajak kota adalah suatu proses pengumpulan atau penagihan pajak yang dikenakan oleh pemerintah kota atau daerah kepada warga yang berada di daerah tersebut. Kemudian pemungutan pajak kota adalah salah satu sumber pendapatan utama bagi pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi-fungsi dasar dan meningkatkan kualitas hidup warga di wilayah tersebut. Pemerintah daerah biasanya memiliki peraturan dan lembaga tertentu untuk mengatur proses pemungutan pajak dan memastikan kebutuhan pajak tersebut terpenuhi. Kemudian proses pemungutan pajak di kota melibatkan beberapa langkah dan prosedur yang diatur oleh pemerintah kota atau daerah setempat. Yang pertama, pengidentifikasian objek pajak. Pemerintah kota mengidentifikasi objek atau subjek pajak yang akan dikenakan pajak. Ini dapat mencakup properti, penjualan, usaha, kendaraan bermotor, atau jenis pajak lainnya. Yang kedua, penentuan tarif pajak. Pemerintah kota menentukan besaran tarif atau persentase yang akan dikenakan pada objek-objek pajak, tarif pajak, dan tarif ini dapat berbeda-beda tergantung pada jenis pajak dan peraturan pajak setempat. Kemudian pendaftaran pajak. Warga atau masyarakat yang wajib membayar pajak harus mendaftarkan diri mereka dengan otoritas pajak setempat. Pendaftaran ini biasanya mencakup pengisian formulir dan penyediaan informasi yang diperlukan. Kemudian pengiriman pemberitahuan pajak. Otoritas pajak kota biasanya mengirimkan pemberitahuan pajak kepada pembayar pajak. Pemberitahuan ini berisi rincian jumlah pajak yang harus dibayar, tanggal jatuh tempo pembayaran, dan informasi lainnya yang relevan. Kemudian pembayaran pajak harus membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang ditentukan dalam peraturan pajak. Ini bisa dilakukan melalui berbagai cara seperti transfer bank, pembayaran online, atau metode lainnya yang diterima oleh pemerintah kota. Ini yang sudah saya sebutkan tadi di video saya sebelumnya, seperti samsat keliling atau samsat online. Kemudian pelapor atau pemantau keuangan pemerintah kota menjalankan sistem pelaporan dan pemantauan keuangan yang ketat untuk memastikan bahwa pajak yang dikumpulkan digunakan secara efisien dan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Kemudian yang terakhir, melakukan pengawasan atau audit. Otoritas pajak kota dapat melakukan audit terhadap pembayaran pajak untuk memastikan peraturan pajak. Ini dapat mencakup pemeriksaan dokumen keuangan dan catatan pajak. Baiklah, kita lanjut ke slide berikutnya mengenai contoh dan jumlah pajak kota.
Baiklah, di slide ini kita akan membahas mengenai contoh dan jumlah pajak kota. Pajak kota adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah kota atau pemerintah lokal di tingkat pemerintah daerah di suatu wilayah di kota. Jenis atau besaran pajak kota dapat bervariasi dari satu kota ke kota lainnya dan mereka digunakan untuk mendukung pendapatan pemerintah kota serta membiayai program layanan lokal. Berikut ada beberapa contoh pajak kota yang umumnya dikenakan di berbagai kota. Yang pertama itu pajak hotel. Pajak hotel merupakan dana atau iuran yang dipungut atas penyediaan jasa penginapan yang disediakan sebuah badan usaha tertentu yang jumlah ruang atau kamarnya lebih dari 10. Pajak tersebut dikenakan atas fasilitas yang disediakan oleh hotel tersebut. Tarif pajak hotel dikenakan sebesar 10% dari jumlah yang harus dibayar kepada hotel dan masa pajak hotel adalah 1 bulan. Kemudian yang kedua, pajak restoran. Pajak restoran merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Tarif pajak restoran sebesar 10% dari biaya pelayanan yang diberikan sebuah restoran. Pajak restoran ini yang sudah saya sampaikan tadi ya, yang seperti di mal-mal. Jika kita perhatikan lagi di struk yang telah kita terima dari selesai kita mendapatkan layanan atau makanan di situ, pasti terdapat taks atau pajak sebesar 10% dari jumlah seluruh makanan yang kita makan di sana. Kemudian pajak hiburan. Pajak hiburan adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan hiburan yang memiliki biaya atau pungutan biaya di dalamnya. Objek pajak hiburan adalah yang menyelenggarakan hiburan tersebut, sedangkan subjeknya adalah mereka yang menikmati hiburan tersebut. Kisaran tarif untuk pajak hiburan ini adalah 0% sampai 35% tergantung jenis hiburan yang dinikmati. Kemudian yang keempat, pajak reklame. Pajak reklame ini diambil atau dipungut atas badan, benda, alat perbuatan atau media yang berbentuk dan coraknya dirancang untuk tujuan komersial dan dirancang untuk tujuan komersial agar menarik perhatian umum. Biasanya reklame ini meliputi papan, billboard, reklame kain, dan lain sebagainya. Namun ada pengecualian pemungutan pajak untuk reklame seperti reklame dari pemerintah, reklame melalui internet, televisi, koran, dan lain sebagainya. Tarif pajak reklame ini sebesar 25% dan nilai sewa reklame yang bersangkutan. Kemudian yang kelima, pajak penerangan jalan ialah pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun dari sumber lainnya. Tarif pajak penerangan ini berbeda-beda tergantung dari penggunaannya. Berikut tarif pajak penerangan yang terbagi menjadi 3, yaitu tarif pajak penerangan jalan yang disediakan oleh PLN atau bukan PLN yang digunakan atau dikonsumsi oleh industri pertambangan minyak bumi dan gas alam sebesar 3%. Kemudian tarif pajak penerangan jalan yang bersumber dari PLN atau bukan PLN yang digunakan atau dikonsumsi selain yang dimaksud pada poin pertama sebesar 2,4%. Kemudian penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri. Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 1,5%. Kemudian pajak mineral bukan logam dan batuan merupakan pajak yang dikenakan atas pengambilan mineral dan bukan logam dan seperti apses, batu kapur, batu apung, granit, dan lain sebagainya. Namun pajak tidak akan berlaku jika dilakukan secara komersial. Berikut tarif pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar 25%, tarif untuk batuan sebesar 20%.
Artinya tarif untuk mineral bukan logam itu sebesar 25% dan tarif untuk batuan sebesar 20%. Kemudian yang ketujuh, pajak parkir. Merupakan pajak yang dipungut atas pembuatan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang berkaitan dengan pokok usaha dan sebagai usaha atau penitipan kendaraan. Lahan parkir yang dikenakan pajak adalah lahan yang kapasitasnya bisa menampung lebih dari 10 kendaraan roda 4 atau lebih dari 20 kendaraan roda 2. Tarif yang dikenakan sebesar 20%. Kemudian pajak air tanah yang dikenakan atas penggunaan air tanah untuk tujuan komersial. Besar tarif pajak air tanah sebesar 20%. Kemudian pajak sarang burung walet, tarifnya sekitar 10%, merupakan pajak yang dikenakan atas pengambilan sarang burung walet. Kemudian pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan merupakan pajak yang dikenakan atas bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan. Tarif bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan bernilai kurang dari 1 miliar sebesar 0,1%. Pajak bumi dan bangunan perdesaan bernilai lebih dari 1 miliar sebesar 0,2%. Sedangkan tarif untuk pemanfaatan yang menimbulkan gangguan terhadap lingkungan dikenakan tarif sebesar 50%. Kemudian pajak perolehan hak atas tanah atau bangunan merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan tertentu, misalnya melalui transaksi jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, dan lain-lain. Tarif dari pajak ini sebesar 5% dari nilai bangunan atau tanah yang diperoleh orang pribadi atau satuan badan tertentu. Sekiranya hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.